Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah rahimakumullah. Wabil khusus DKM bersama jajarannya, dan yang mengundang saya wasilahnya adalah Bapak Sugi, Bapak Ustadz Sugiarto Nur. Ketemu saya di Rini Jaya. Ya, saya mengenalkan diri dulu, saya asal seberang Pak. Jadi kalau ada kata-kata yang aneh, kalau apa itu karena kebawa logat dari seberang. Kalimantan Selatan. Saya suku Banjarmasin. Kesulitan itu biasanya ro tebal, itu biasanya ra. Nah itu kan kadang-kadang begitu ya. Kalau E-nya nggak ada, ya A, semua seperti orang Sunda saja. Saya tinggal di Pamulang, tepatnya di Pondok Benda ya. Nah, itu tinggal saya masuk Jakarta Kebayoran Lama itu 44 tahun yang lalu. Jadi mundar-mandir Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kadang keluar masuk ya, Rini Jaya, balik lagi, keluar lagi, masuk lagi ke Pondok Benda. Ya itulah perjalanan. Demikian sekilas ya Pak ya. Yang saya muliakan para jamaah semuanya, para sepuh ini sepuh, para pemangku wilayah yang ada di sini, Bapak RW, Bapak RT semuanya yang saya muliakan. Saya hanya memenuhi amanah dari pengurus Masjid Al-Istiqamah untuk mengisi acara pada hari ini. Sebenarnya saya bukan apa-apa, latar belakang saya pendidikan awal itu PGA, pendidikan guru agama, sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Terus dilanjutkan dengan kuliahnya bukan UIN atau apa, kuliahnya di bahasa Inggris. Nah, orang bahasa Inggris. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu siapa saja, itu kewajiban kita. Ya. Unzur maqala wa la tanzur mangqala. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan kamu lihat dari mana itu. Ilmu itu kita ambil ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan sempat. Dua nikmat sehat dan sempat ini sering diabaikan, Pak. Ya, kalau bukan karena sehat dan sempat, tidak akan ada berada di dalam masjid yang mulia ini. Ya, nggak mungkin.
Ya. Karena semuanya biiznillah, dengan izin Allah tentunya. Ya. Kalau bukan nikmat iman dan Islam, kita nggak akan berada di sini. Jadi bersyukurlah kita menjadi muslim ya. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada hari Ahad tanggal 15 Desember ini tahun 2024 di penghujung ya. Tinggal 15 hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Nah, tapi tahun barunya tahun baru Masehi, bukan tahun baru Islam ya. Kita biasanya lebih meriah tahun baru non muslim daripada tahun baru Islam. Ini udah kebulak-balik Pak ya. Ya. Harusnya kita lebih memeriahkan tahun baru Islam Muharram ya. Tepatnya sekarang berada kalau tidak salah tanggal 13 Jumadats Tsaniyah, atau ada juga yang menyebutnya Jumadil Akhir ya, tahun 1446 Hijriah. Saya datang ke sini tadi atas undangan ya Pak Ustadz Sugiharto, dan izinkan saya berbagi sharing ya, kewajiban saya sebagaimana di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya enggak mau rugi ya. Innal insana lafi khusr. Ada inna itu huruf taukidnya. Sungguh. Lafi. La-nya juga taukid. Jadi benar-benar Allah bersumpah dengan waktu yang awalnya wal asr. Innal insana lafi khusr. Kita semua ini rugi, Pak. Ya. Rugi, tapi di sini ada pengecualian. Enggak boleh dibaca sampai innal insana lafi khusr, tidak boleh. Karena belum jelas. Ada illa. Nah, kalau inna, in dan illa ini adalah pengkhususan, kecuali hanya siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam rangka inilah harus ada, Pak. Orang beriman itu nggak bisa beriman saja ya. Yang nggak rugi orang beriman, betul, tapi beriman saja tidak cukup. Apa bukti iman kita? Nah ini. Wa 'amilus salihat. Iman dan amal saleh, perbuatan baik itu tidak bisa dihilangkan. Bagaikan mata uang yang punya dua sisi. Nggak laku kalau mata uangnya separuh saja, belakangnya kosong. Ya, nggak laku. Ya. Nah, laku itu kena dua sisinya. Jadi amanu wa 'amilus salihat ini berkali-kali Al-Quran sebut ya, firman Allah dalam Al-Quran itu biasanya berurutan. Iman, amal saleh. Baru apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, tidak amal saleh saja, tapi mau menasihati berdasarkan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Nah, inilah dalam rangka ini saya hadir di sini ya. Dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terutama untuk diri saya dan kepada seluruh jamaah yang ada di masjid ini ataupun yang mendengarkan ceramah ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati seluruh perintahnya, Pak. Mentaati seluruh perintahnya. Jadi nggak bisa kita mentaati sebagian perintahnya. Harus seluruhnya. Dan menjauhi segala larangannya. Segala larangannya, nggak bisa pilih-pilih ya. Jamaah rahimakumullah. Kita akan masuk ke tema ya. Tema tausiah kali ini adalah tentang mengapa sih kita mesti Islam? Kenapa mesti menjadi muslim? Kira-kira apa? Muslim itu kan dari kata salama yaslimu. Muslim itu orang yang selamat.
Kalau mau selamat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi muslim. Karena keselamatan yang benar bukan keselamatan di dunia, bukan harta yang banyak, jabatan yang banyak, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini belum selamat. Kalau celaka di akhirat buat apa? Ya. Jadi jangkauan seorang mukmin, seorang muslim itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ujungnya waqina azabannar, terhindar dari azab api neraka. Itulah orang yang tidak rugi, bukan khasirun. Ya, khasirun itu orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang bisa di dunianya rugi, di akhirat rugi, ya ruginya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi tema kita, kenapa kita mesti Islam? Nah, kita mulai ya. Biasanya tadi imam sudah membacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering kita dengar tiap hari Jumat, ya biasanya sampaikan khatib ya. Tadi kebetulan imamnya membacakan juga ini. Ya. Alhamdulillah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Tadi udah takwa kan. Orang yang benar takwa adalah orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Benar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini penting. Jadi nggak boleh mati kita kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai syaitan, iblis laknatullah mempengaruhi kita ketika sakaratul maut, kita tidak bisa mencapai husnul khotimah. Ya. Nauzubillah, Pak. Ya banyak orang hafal la ilaha illallah, sering itu zikir ya, tahlilan la ilaha illallah sampai ratusan kali, bahkan ada yang ribuan kali, belum tentu bisa. Apakah kita sudah melaksanakan la ilaha illallah dalam kehidupan kita? La ilaha illallah itu hanya Allah yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti ini katanya hanya Allah Tuhan itu, jadi yang lain nggak ada. Ya. Nah, bagaimana pengembangannya? Kalau kita hanya Allah, maka tidak ada hukum la hukum. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hanya begitu. Ya kita la ilaha illallah, tapi hukumnya apa yang dipakai? Ya, hukum Allah ya dipakai sebagian. Ya, belum tuntas itu, Pak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Allah menyuruh orang beriman supaya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa main-main. Nah, apa itu takwa main-main? Ya, sebut saja takwa sambal. Ya, sambal itu apa, Pak? Kalau kita makan sambal, pedas ya. Pedasnya terus nggak, Pak? Pasti berhenti kan, Pak? Nah itulah. Kadang-kadang takwa, kadang-kadang enggak, itu takwanya sambal ya. Takwanya sebentar, umat lagi, ya, tobat tapi komat lagi. Nah ini, ya, seketika rasa pedasnya hilang, begitulah juga takwanya hilang. Nah inilah, jangan. Matinya orang beriman harus dalam keadaan muslim. Ya, muslim itu yang selamat. Orang yang selamat itu disebut muslim, itu bahasa Arab saja. Kok orang kalau nggak mau Islam, nggak mau milih Islam, berarti dia nggak mau selamat. Ya silakan aja. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Allah tidak maksa, Pak. Dakwah Islam itu tidak pernah memaksa, harus dengan kesadaran sendiri. Harus dengan ilmu. Ya, ilmu itu penting. Rasulullah SAW bersabda, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ini hadisnya sahih ya. Ilmu itu sebelum al-qawli, berbicara, wal amali, berbuat atau beribadah. Banyak kan orang bicara,
Al-ilmu qabla al-qawli. Ilmu dulu baru bicara. Banyak orang tergelincir gara-gara mulut. Mau kiai, mau pimpinan pesantren, ya, karena nggak menjaga lidahnya maka dia celaka. Ya, salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa memelihara mulutnya. Bukan mulutnya harus digembuk atau apa, maksudnya apa yang dikeluarkan ini harus benar-benar dipikirkan dulu. Ya, buka dulu otak, open your mind before you open your mouth. Buka pikiran, pikirkan dulu yang saya katakan ini menyinggung atau tidak, menjadi orang sakit hati atau tidak. Nah, ya, tidak pandang ya siapapun, mau ustadz mau kiai, itu lihat dulu akhlaknya. Nah, inilah kita harus memahami dengan ilmu. Tanpa ilmu ibadah juga, tanpa ilmu maka ibadahnya ditolak Allah. Ya, ditolak Pak, maka ta'lim itu penting. Harus ta'lim. Ta'lim itu tidak ada batas. Tidak harus S2, S3 atau S berapa, enggak nyampe itu semuanya. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari buayan bahkan sampai liang lahat, sampai mati. Jadi kita ngaji ini enggak mesti nunggu tua dulu. Remajanya enggak mau ke masjid ya, saya entar mau pensiun dulu banyak waktu, keburu. Emang malaikat Israel menentukan waktunya sesuai urutan umur enggak? Ya, yang bayi aja banyak yang meninggal, yang tua juga pasti udah. Ya. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Nah, muslim yang bagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat berapa Pak? Ada yang tahu? 208, betul, 100 buat ibu ya. Berarti ibu nggak ngantuk, alhamdulillah ibu ya. Betul Bu, betul sekali, betul kata Ipin ya. Ipin kan begitu, betul nggak pernah mungkin Ipin itu mengatakan apa? No atau tidak ya, itulah orang yang baik ya. Ya. Kalau orang banyak mengucapkan ya itu dia orang bisa gaul ya. Kalau orang nolak terus ya bagaimana, ini orang nggak mau terus ya. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, masuklah udkhulu fis silmi ya, isim al-Islam ya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan Pak. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kita bahas ya. Jadi yang pertama masuk Islam itu secara keseluruhan. Kita masuk nggak ke dalam masjid Pak ini Pak? Masuk apa di luar? Masuk. Banyak nggak orang yang masih di luar Pak? Banyak. Ya, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya keseluruhan. Masuk masjidnya keseluruhan, palanya sampai kaki. Ya, masuk betul. Itu saya gambarkan saja ya. Analoginya, kita ini sudah masuk masjid, masuk rumah Allah. Itu masuk. Ada orang di luar karena nggak mau masuk ya, atau sibuk dan sebagainya. Dan ada orang yang mau masuk tapi nyangsang di pintu ya, di pintu sana ya. Kira-kira yang mana nanti yang terbaik Pak? Apa yang terburuk yang mana Pak? Yang terbaik dulu deh. Yang terbaik apa? Yang masuk keseluruhan atau yang di luar atau yang nyangsang di pintu gitu. Yang masuk betul ya, ini. Karena perintahnya itu begitu. Udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu Islam yang kafah, Muslim yang kafah seluruhnya. Jadi nggak bisa ditawar-tawar hukum Allah itu. Ya, ada beberapa ayat di Al-Quran menyebutkan. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu Al-Maidah ayat 44 di penghujungnya. Barang siapa saja yang tidak berhukum dengan
hukum Allah, apa yang Allah turunkan, maksudnya hukum kitab-kitabullah, kalau sekarang dengan Al-Quran, karena kita muslim. Faulaika humul kafirun. Mereka lah orang yang kafir, mengkafir, menolak. Nah, kafir itu artinya orang yang menolak. Ya, bukan bodoh. Iblis itu pinter, tapi menolak. Ya, ketika apa? Makhluk yang pertama kali menentang Allah, kafir adalah iblis laknatullah. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, perintahnya cuma sujud saja, hormat saja. Nah, nggak mau iblis, karena ada rasa sombong. Inilah. Ya. Tadi ada syaitan ya itu tadi. Nah, kembali kepada masuk tadi ya, kita lanjutkan dulu ke ayat yang lain. Kira-kira yang terburuk yang mana, Pak? Hah? Yang di luar atau yang nyangsang di pintu? Ada yang di luar nih, ada yang nyangsang. Dua-duanya memang jelek jelas. Di luar itu jelas-jelas kafirnya jelas. Tapi yang nyangsang ini orang mau ngaji apa, mau salat apa enggak gitu. Kok berhentinya di pintu, Pak? Kira-kira bingung nggak, Pak? Bingung. Nah, ini jadi jawaban Al-Quran. Ternyata yang paling buruk adalah yang nyangsang, Pak. Nggak jelas munafik ini namanya. Nah, dari mana itu dapatnya? Ya. Di dalam surah sini ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 150 ya. Surat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina ya. Di dalam sebelumnya itu didahului dengan ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nukaffiru bi ba'dhi wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang yang ingkar, orang yang kafir kepada Allah, mengingkari Allah dan rasul-rasulnya, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan, apa perkataan orang yang nyangsang tadi? Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lainnya. Maksudnya dia hanya mengambil yang sebagian-sebagian saja, Pak. Ya, pokoknya Islamnya ya, yang bisa-bisa aja. Ya. Nah ini bermaksud mengambil jalan tengah. Jalan tengah tadi kan artinya kan dia nggak masuk seluruhnya, tidak hitam putih tapi abu-abu ini. Ya. Maka jawaban Allah tadi, dia mau ngambil jalan tengah, jalan aman saja. Maka kata Allah di dalam ayat 151-nya, Allah jawab di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka lah orang yang nyangsang tadi, orang yang berada tidak masuk tapi tidak juga keluar. Inilah orang yang sebenar-benarnya kafir. Ayatnya jelas. Ulaika humul kafiruna haqqa, ada haqqanya. Hak ini benar. Jadi yang benar-benar kafir, Bu, mendingan kafir sekalian, jelas orang bisa melihat ya. Ya, jelas. Tapi kalau orang yang tengah-tengah ini ya barisan munafikun ini berbahaya. Ketika menjadi teman, bisa teman yang membahayakan kita ya. Banyak ya sahabat-sahabat itu terbunuh, sahabat-sahabat itu celaka gara-gara orang-orang munafikun ini. Nah, kembali kepada ayat yang pertama tadi kita bahas, yakni
Surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Kembali lagi, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu apa maksudnya? Apa jalannya syaitan tidak diikuti ya? Bukan itu. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan iblis ya. Karena sekarang tadi seperti tadi saya jelaskan, Islam itu ya Islamnya prasmanan ya, dianggap muslim prasmanan. Prasmanan apa, Pak? Kalau kita ke undangan, kita pilih-pilih yang enak-enak aja kan diambil. Yang enggak suka enggak diambil. Itulah ya. Kalau yang nggak suka diambil, padahal bukan begitu, harus ambil seluruhnya untuk keselamatan. Ya, jadi janganlah kita jadikan Islam itu Islam prasmanan. Prasmanan itu pilih-pilih. Ini berhubungan dengan hukumnya. Masih banyak hukum Allah yang diabaikan. Ketika seorang Muslim mau menikah, apa hukumnya? Kemana tuh? Ke KUA kan, Pak ya, penghulu. Ya dinikahkan dengan cara Islam. Si Muslim itu, ketika Muslim itu berselingkuh, berzina, memperkosa ataupun yang lainnya, ada nggak hukumnya, Pak? Kan polisi, ya, hukumnya KUHP. KUHP itu bukan hukum Allah, itu hukum warisan dari kolonial segala macamnya. Ya, nah inilah, makanya perzinahan, perselingkuhan, pemerkosaan tetap saja. Selama hukum Allah tidak diberlakukan, maka tidak ada rasa jerak. Padahal hukumnya apa, Pak? Kalau berzina itu ada nggak hukumnya di Al-Quran? Ada, Pak? Ada yang tahu? Surah apa? An-Nur ayat 2. Nanti kalau di rumah dibuka itulah. Yang suka selingkuh, buka itu. Ya, yang suka selingkuh, buka An-Nur ayat 2. An-Nur itu surat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma ya mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jelas sekali ini. Ya, ayat ini ayat muhkamat. Muhkamat itu artinya ayat-ayat yang sudah jelas. Ya. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu yang enggak jelas. Itu biasanya dipelintir-pelintir, Pak. Mutasyabihat ini pelintir-pelintir. Kalau yang memelintirnya syaitan, ya udah. Dimanahi ditafsirkan ke arah syaitannya. Jadi berbahaya kalau mutasyabihat. Kalau kita bukan ahlinya, bukan ahli bahasa Arab, bukan ahli balaghah dan sebagainya, nah, tapi alhamdulillah sudah ada tafsir-tafsir banyak ya. Tinggal kita mempelajarinya ya. Ada terjemahannya, ada tafsirnya. Yang maknanya pezina, az-zaniyatu. Az-zaniyatu ini perempuan yang berzina disebut az-zaniyatu ya. Pezina perempuan enggak mungkin berzina kalau sendiri. Ya. Ada enggak orang berzina sendiri? Ya. Ada sih, ada yang disebut dengan masturbasi namanya ya. Itu untuk kepuasan sendiri ya. Pezina perempuan wazani dan pezina laki-laki harus ada pasangannya. Deraklah, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali, Pak. Harus ada hukuman. Yang berlaku hukum itu enggak? Wah, itu di Aceh katanya. Memang kita ya, bagaimana muslim kita di sini melaksanakan hukum? Kita muslim tapi tidak bisa melaksanakan hukumnya karena ujungnya itu aturan, Pak. Maka Islam itu harus mengatur. Maka Islam itu harus banyak menduduki DPR itu, Pak. Karena legislatur itu membuat undang-undang. Manusia boleh membuat undang-undang selama undang-undang itu mengacu kepada hukum Allah. Kalau tidak, maka akan berantakan terus, Pak. Inilah ya 100 kali, Pak, didera atau dicambuk.
Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Nggak ada rasa kasihan karena mereka berbuat bukan mencemari lingkungan saja, tetapi pezina-pezina itu adalah ya menentang hukum Allah, merusak tatanan sosial, Pak. Kenapa Allah melarang, Pak? Berzina itu kenapa? Karena nanti turunannya dosa itu. Ketika dia berzina, maka laki-laki dan perempuan itu, si laki-laki dia menggauli bukan wanita yang sah, maka itu akan mengembangkan penyakit-penyakit nantinya. Ya, ternyata menurut penelitian, kita disuruh menikah itu dengan satu pasangan saja, istri satu itu adalah kebersihan bagi wanita. Ya, kesucian bagi wanita. Karena semua laki-laki itu punya sebagaimana sidik jari ya. Ada sesuatu zat yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki lain. Maka ada seorang ilmuwan setelah meneliti ini, ternyata wanita-wanita muslim itu lebih bersih daripada wanita non-muslim. Sampai dia meneliti istrinya. Ternyata setelah dia teliti istrinya, dia tahu bahwa yang menggauli istrinya itu bukan hanya satu laki-laki, bukan dia saja, ada 2 orang, 3 orang yang lain. Itu terekam, Pak. Makanya itu ada masa iddah, ada masa tunggu supaya apa? Supaya itu keluar semua zat-zat yang dari laki-laki yang atau dari suami yang sebelumnya, supaya tidak ada tercampur apapun. Ketika dia melahirkan anak, maka anak itu betul-betul bapaknya si A, ibunya si B, itu betul, Pak. Maka jangan suka tadi selingkuh, bahaya. Nah, kembali ya. Ya, janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Jadi disaksikan, Pak. Enggak ada ditutup-tutupin hukumannya. Oh, itu yang peselingkuh. Oh, itu perempuannya. Bukannya diarak, bukannya dikawinkan. Nah, ini dikawinin lagi. Ya udah. Ya, dosanya bagaimana enggak tahu dosanya. Inilah yang berlaku di masyarakat. Nah, salah satu saja itu tadi ya. Jadi kalau hukum Allah tidak dipakai, ya akhirnya ya rusaklah. Bukan hanya kan suka sama suka tidak mengganggu, betul. Nanti turunannya akan bagaimana, Pak? Bu, anaknya kalau lahir dapat nggak waris dia? Enggak, kasihan banget. Berarti menzalimi itu. Anaknya tidak berdosa, tidak ada yang lahir itu anak haram, tidak. Anak yang lahir itu suci semua. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Bahkan ada yang dibunuh kan, Bu. Karena malu setelah berbuat, telat namanya itu ya. Nah ini coba dibaca nanti surah An-Nur ya, surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 ya. Ya. Nah, hukum zina, selingkuh, memperkosa, ada yang juga disebut apa? Roda paksa ya. Ya, bagaimana yang sedang viral di televisi. Ada orang disabilitas atau cacat, kok bisa? Ya bisa aja, namanya syaitan menggodanya. Ya. Ada kan kejadian banyak. Kalau Bapak nonton televisi hampir setiap hari, penzinaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, maling kan? Semua itu kan perbuatan apa? Khutuwatis syaitan itu. Karena kita tidak menggunakan Islam secara kafah, maka pasti kejebak dengan perbuatan-perbuatan syaitan. Maka Allah ingatkan, Allah jawab. Orang-orang yang tidak mau berhukum itu dengan hukum Allah, maka dijawab oleh Allah dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Nah, ini jawaban Allah. Orang yang enggak mau berhukum dengan hukum Islam ya, dengan hukum Allah. Apakah hukum jahiliyah? Afa hukmal jahiliyah? Kalau begitu, maka apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum jahiliyah itu bukannya hukum yang berlaku di Arab sana. Jahiliyah ini bahasa Arab, jahil itu bodoh. Bodohnya itu hukum-hukum yang
Selain hukum Allah disebut Allah, Al-Quran menyebutnya hukum jahiliyah. Berarti kita kalau nggak menggunakan Al-Quran masih jahiliyah, Pak. Maka ujung-ujungnya zalim nggak, Pak? Zalim. Ya. Maka di sini siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Nah, kita harus yakin dengan hukum. Makanya saya miris sekali ya. Bagaimana umat Islam banyak di DPR itu tapi tidak bisa mengeluarkan hukum-hukum yang benar ya. Gitu Pak ya. Jadi kita harus Islam secara kafah, janganlah kita artinya mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Ini langkah-langkah syaitan itu tadi selain yang disebutkan Allah di dalam tadi di dalam surah An-Nur ya, ada lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Apa itu sih perbuatan syaitan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah ini penjelasan dari khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras. Nah, minuman keras sebenarnya bisa diminum nggak, Pak? Nggak bisa, Bu, kalau minumannya keras. Itu istilah saja ya. Kalau saya nih, maaf sebentar. Saya minuman airnya cair nih. Tapi nggak mabuk kan, Pak ya? Bukan narkoba. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras ya. Al-khamr, khamr. Dan Bahasa Arab khamar. Kalau di Indonesia miras. Apakah itu whisky, ya, apakah itu bir dan segala macamnya, wine ya. Sesungguhnya minuman keras berjudi. Nah, kita bahas semuanya ini ada. Berkorban untuk berhala, ya kedukun-dukun gitu ya. Potong ayam hitam, potong ayam putih, nah warnanya begini ya. Ini Anda bikin kopi, bikin apa, ditaruh di mana ya. Berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Ya, ini kan banyak gambling, mengundi ya. Dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Perintahnya apa? Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung muflihun, agar kamu selamat dunia dan akhirat maksudnya. Kita kembali ke awalnya, sesungguhnya minuman keras. Benar nggak minuman keras atau bir atau khamar itu dilarang? Ya dilarang, ini hukumnya jelas. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini ya. Jelas dilarang Allah. Pak, Bu, sering nonton televisi kan? Ada seorang polisi kalau nggak salah saya ingat, pulang ke rumahnya, dia minta sesuatu, ibunya nggak melayani atau terlambat melayani, dibunuh sama polisi itu. Kan ada masuk TV. Ternyata diteliti, selidiki dia sedang mabuk. Kan mabuk, Pak. Ini kalau orang mabuk sudah nggak sadar diri, sholat pun nggak boleh, diharamkan. Ya. Memang awal-awalnya tidak diharamkan khamar itu. Tetapi ketika ada sahabat yang mengimami membaca surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bolak-balik abud kapan selesainya? Ya ternyata habis minum khamar. Maka ketika itu, setelah itu sahabat-sahabat yang biasanya suka minum-minum itu dilarang Rasulullah, semuanya berhenti. Itulah Pak. Janganlah kamu sholat ketika kamu sedang mabuk. Kira-kira kalau polisinya itu membunuh ibunya, yang salah siapa Pak? Ini pertanyaannya. Kan harus ada yang salah. Siapa Pak kira-kira? Kalau orang awam nyebutnya siapa?
Polisi dong. Karena dia mabuk. Polisi bisa mabuk kenapa, Pak? Karena adanya minuman kan? Ya. Jadi bukan polisinya saja yang salah. Betul sih polisinya juga salah. Tapi yang mengadakan minuman kerasnya itu juga salah. Kalau nggak ada minuman keras, masa bisa mabuk? Bisa nggak Pak Sugih mabuk kalau nggak ada minuman kerasnya? Misalnya nggak ada yang jualan gitu ya. Karena ada dan ada yang jualan. Nah, penjualnya juga dosa, Pak. Polisinya berdosa, penjualnya berdosa. Dia jualan, ada suppliernya. Ya. Dikirim ke toko-toko itu pasti ada. Ya. Ada agennya, pasti ada agen minuman keras itu. Ya. Karena minuman keras itu kan kalau berizin ya enggak dilarang memang di Indonesia. Sebenarnya kalau hukum Allah itu enggak boleh. Hukum Allah mengatakan tidak ada izin untuk minuman keras. Itu berani enggak? Ya, eksekutif atau pemimpin kita baru pilkada ini. Berani enggak pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih itu yang juga muslim itu melarang, misalnya di Tangerang Selatan ini dilarang minuman keras. Ya udah, pabriknya enggak boleh dan segala macam. Ya, penjual juga enggak salah karena ada supplier juga enggak salah. Ya, karena ada agennya juga enggak salah 100% maksudnya. Karena ada apa? Agen dari mana? Pabriknya juga enggak salah sebenarnya. Lu kok enggak salah? Pak Zubaidi, Ustaz Zubaidi. Enggak salah, Pak. Karena ada izin. Izinnya, hukumnya membolehkan, melegalkan, itulah. Kalau tidak ada izin, pabrik ditutup. Ya, kita nggak bisa nutup pabrik karena masih ada izin. Secara hukum yang benar ya nggak bisa. Biar di demo, biar di apa, izinnya ada kok. Nah inilah, maka wakil-wakil kita yang di DPR itu bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik, ditanya Allah nanti kamu ngapain aja di DPR itu. Maaf kalau ada anggota DPR di sini. Ya, ini memang mau nggak mau, karena mereka lah dewan legislatornya atau pembuat undang-undang. Ya, maka undang-undang hawa nafsu atau jahiliyah tadi yang dikehendaki. Ya, sebagaimana di dalam apa tadi? Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 50. Nah, itu Pak. Jadi nggak bisa kita menyalahkan. Semuanya ini nanti dituntut Allah semua. Yang mabuk, warungnya, suppliernya, ya agennya, pabriknya, yang membuat undang-undangnya semua. Loh, saya kan nggak membunuh. Ya Allah, akibat Anda melegalkan, maka inilah. Akibat minuman keras itu bukan hanya membunuh, memperkosa juga, karena dia mabuk. Baik yang mabuk itu yang diperkosa atau yang memperkosa, ya sudah akal hilang itu ya, kesehatannya. Maka Allah dilarang jelas, muhkamat hukumnya. Kemudian apa? Berjudi. Nah ini apa? Judul ya. Banyak loh orang terbunuh Pak. Banyak perceraian, banyak tersiksa ibu-ibu rumah tangga gara-gara judi online ini. Yang notabene-nya bukan dari orang Islam, dari Konoha sana, dari Cina sana. Ya. Bandarnya di mana? Enggak tahunya di Indonesia. Karena hubungan sekarang itu interaksi antara manusia itu sangat intens dan sangat gampang sekali. Ya. Judul ya. Suruh baca ini nih, orang-orang yang melakukan judi online. Judi itu udah diperingatkan Allah 1500 tahun yang lalu. Tapi nggak dipakai. Inilah tadi pentingnya kita memahami Islam. Kita ini sudah Islam atau belum? Saya saja belum berani mengatakan kafah, Pak. Mudah-mudahan akhir hayat nanti bisa ya kita bertobat, beristighfar kepada Allah, semua kesalahan kita diampuni ya. Nah itu. Jadi banyak sekali itu kejadian ya. Belum lagi mencuri ya.
Mencuri ada enggak? Di Al-Quran ada di dalam surah Al-Maidah ayat 38 itu ya. Yang maknanya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah potong kedua tangannya. Jadi pencuri dalam hukum Islam itu tangan dipotong. Cuma tidak segampang itu. Ada pengadilannya, ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Tapi zaman Rasulullah sampai Rasulullah bicara juga, andaikan putri saya Fatimah mencuri maka saya sendiri akan memotong tangannya. Koruptor, jambret, ya, semua itu maling, perampok. Harusnya hukumnya jelas, ya. Tidak perlu penjara sebenarnya. Kalau ini kan kalau masuk penjara mencuri lagi, keluar lagi, masuk lagi mencuri lagi, ya karena nggak ada jeraknya. Kalau koruptor hukumnya potong tangan, kira-kira jerak nggak korupsi? Nah, ada pejabat menteri koruptor, udah terbukti secara sah dan jelas dia koruptor, potong tangannya. Dia naik Alphard, dia naik Mercy, ketika nyetir, bos, tangannya kok nggak ada satu. Ente nggak tahu saya ini kan koruptor kan? Kira-kira malu kan Pak? Nggak akan berbuat. Maka itu hukum Allah itu jelas, tegas dan tidak macam-macam gitu ya. Nah inilah sudah berbunyi itu waktu syuruk ya. Saya diminta sampai syuruk saja. Mungkin 5 menit lagi kali ya kalau mau bertanya bisa saya jawab. Saya jawab di sini, kalau nggak bisa saya jawab mungkin PR nantinya. Saya menyiapkan kepada jemaah Bapak Ibu dan kalian waktu sedikit tersedia lebih yang silakan. Udah jelas Bu? Sudah jelas. Ya. Ayat Pak. Ya, mana? Silakan Pak. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang muliakan Bapak penceramah Pak Zubairi. Judul kuliah adalah mengapa harus Muslim. Islam? Mengapa memilih Islam? Di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini mengakui beberapa agama yang berkembang, tapi kita kenapa memilih Islam? Pertanyaan saya, apakah salah mereka yang memilih selain Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa tadi pertanyaannya? Mengapa? Acara apa? Apa tadi pernyataannya? Apakah salah Oh, Pak. orang yang memilih selain Islam? Ya, baik ya. Sebentar. Apakah salah orang yang apakah salah orang mencari selain Islam? Ini ada ayatnya, Pak, jelas sekali. Ya, ini. Ya, apakah salah memilih Islam? Enggak salah, itu hak ya, Pak. Jadi memilih selain Islam itu enggak bisa kita salahkan. La ikraha fid din. Ya, cuma wa may yaftaghi Islam ahdina ghairil Islama la yuqbala minhu. Al-Qur'an begitu ya, al-ayat. Siapa saja yang memilih selain Islam maka tidak diterima. Wa fil akhirati ya minal khasirun. Mereka di akhirat itu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi tadi yang nggak mau memilih Islam. Ya. Jadi silakan pilih. Kita jangan menyalahkan itu kena akidah ya. Rasulullah tidak pernah mengerjakan, memaksa.
Itu akidah masing-masing. Di dunia ini pilihan, Pak. Hidup itu pilihan. Kita pilihan hidup itu pilihan, ya, pilihan kita. Allah tidak memaksa. Jadi kita memilih bebas. Tapi akhirat itu ketentuan Allah berlaku, hukum Allah berlaku. Ya. Masing-masing ada, Pak. Jadi tanggung jawab masing-masing. Jelas, ya, langsung jelas. Ya. Mohon maaf nih kalau jawabannya kurang. Pas tapi itu ada ya di Al-Quran, dijawab Allah. Siapa saja yang mencari agama selain Islam sebagai agama maka ditolak, tertolak. Ya. Dan Allah sudah menyatakan kan al-yauma akmaltu lakum dinakum Islam madina ya. Jadi sudah sempurna, Islam itu sudah sempurna. Tidak ada lagi penyempurnaan yang lain ya. Demikian saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kesalahan kata ya. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf ya. Maaf lahir batin ya. Baik, kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik وَإِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam